Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Kelor CSOCIG spesial Sulawesi Tenggara, webinar edisi spesial ke-9 dengan judul Wakelet Satu Jendela untuk Semua yang akan dibawakan oleh Bunda Irma Nurul Fatimah dari SMP Lazuardi Alfara GIS ya, CIS ya, ya Bunda, CIS ya. GIS. Oh, GIS, maaf ya. GIS dan Bunda Mariati Hulalata dari SMP Lazuardi, gitu ya, yang akan dipandu oleh host cantik kita Bunda Sukma Alia dari PTP Ahli Muda LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bunda Sukma untuk memandu jalannya acara ini. Terima kasih Ibu Teh Umi Tirang Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat, pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020, kita bertemu kembali di Room Kelor CSOC Sulawesi Tengah, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari bersama tentang Wakelet Satu Jendela untuk Semua, yang mana pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Cantik, yaitu yang pertama Ibu Irma Nurul Fatimah, yang mana beliau adalah sehari-hari bertugas di SMP Lazuardi Al-Falah Global Islamic School di Depok, dan juga beliau sebagai Wakelet Community Ambassador, sebagai Google Educator di Depok, dan beliau juga sebagai penulis buku, sudah banyak buku-buku beliau yang terbit. Dan Ibu Mariati Hulalata, beliau juga adalah sebagai guru di SMP Lazuardi Global Compassionate School di Depok juga, rupanya bertetangga ya Ibu Mariati dengan Ibu Irma. Betul. Beliau juga adalah sebagai Google Educator Group di Depok, sebagai salah seorang dari komunitas guru belajar di Depok dan penulis buku juga, sama dengan Ibu Irma Nurul Fatimah. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan belajar bersama mengenai Wakelet Satu Jendela untuk Semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita mengenai Wakelet yang selama ini mungkin belum sempat kita pelajari secara menyeluruh. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu berdua untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Irma dan Ibu Mariati. Ya, terima kasih Bu Sukma. Terima kasih juga Sukma. Ya, teman-teman sudah mengundang. Mungkin saya membuka dengan perkenalan dulu ya. Nama saya Irma Nurul Fatimah bersama rekan saya Ibu Mariati Hulalata. Alhamdulillah kita bisa di sini untuk berbagi ya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu? Iya, saya ingin memberikan kesempatan ini di awal kepada Bu Mary, karena Bu Mary yang mengajarkan saya pertama kali Wakelet ini. Jadi ternyata begitu saya sudah coba agak ketagihan karena saya hobinya memang browsing, terus menemukan banyak keuntungan, dan ternyata keuntungan yang baru-baru ini saya temukan adalah Wakelet bisa di lingkungan yang memang kita akses HP saja itu bisa digunakan, sehingga buat teman-teman mungkin di daerah di mana terbatas ya, laptop tidak mendukung dan lain sebagainya, ini sangat mungkin dilakukan. Sehingga saya kemarin semangat nih, oh ini bisa nih dilakukan teman-teman mungkin di Sumatera atau mungkin di daerah lain yang secara sinyal agak susah gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan pertama ke Bu Mary, silakan Bu Mary bisa menjelaskan. Thank you Bu Irma, terima kasih Bu Sukma, Umi ya tadi, Bu Umi. Bu Umi, ya 3 pilar VCT. Ya, terima kasih ya.
Udah pernah dengar sebagai peserta VCT udah sering dengar dulu ya Bu Umi. Oke, ya, dan untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru, salam kenal di jauh juga ya Sulawesi Tengah. Apa namanya? Senang sekali ada di sini ya Bu Irma. Yang ngajak sedikit perkenalan juga gitu. Yang ngajak sebenarnya Bu Irma, ngajak saya juga jujur kemarin tuh kayak apa ya bahasanya, apa ngapain takutnya belum ahli banget karena yang awalnya itu saya jelasin sedikit ya Bu ya. Saya pakai Wakelet itu awalnya cuma ya dari teman, kemudian lalu Bu Irma nih ada Wakelet gitu buat apa namanya buat nyimpen link. Gak taunya yang explore malah Bu Irma. Kalau saya jujur nggak explore banget gitu. Jadi hanya di level user. Waktu itu saya hanya levelnya user aja. Bu Irma yang bahkan jadi Wakelet ambassador, jadi keren banget namanya Bu Irma ini, panutan lah kalau buat saya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu itu kalau saya pribadi jelasin bukan karena saya ahlinya ya, tapi saya pakai ini, saya merasa dimudahkan sehingga saya ingin berbagi dan ternyata Bu Irma tuh bilang begini ke saya waktu itu, Bu Mary, kayaknya ini bisa jadi solusi deh buat teman-teman yang kemarin punya problem dengan yang namanya penugasan anak-anak, membagikan materi, karena segampang-gampangnya Google Classroom, saya aja di Depok, itu ada aja anak-anak yang WhatsApp saya bilang, Miss, boleh nggak tugasnya di WA aja? Karena Google Classroom-nya berat dibuka dan segala macam. Itu kendalanya begitu kan. Google Classroom tuh bagus, saya juga pakai gitu. Jadi, nah tapi untuk beberapa, apalagi daerah-daerah yang tadi internetnya masih susah untuk buka aplikasi, harus download app. Wakelet ini bisa jadi solusi karena dia nggak perlu download app, indah banget pokoknya. Jadi lempar saja link, kemudian kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak punya penugasan yang ada di handphonenya atau dia foto isi PR-nya, misalnya LKS begitu, tinggal foto kirim, upload dari link yang kita berikan. Jadi nggak perlu download, itu kemudahan yang membuka mata saya. Kemudian Bu Irma ngajak, ayo kita bagikan ke teman-teman daerah. Oke deh, saya mah oke aja kalau niatnya mau ngebantu gitu ya. Jadi di sini bukan saya ahlinya ya Bapak Ibu, ada kemungkinan saya nggak tahu, nanti kita akan cari tahu sama-sama. Oke, baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Irma mungkin boleh di sebelah apa namanya slide berikutnya. Ke slide kedua Bu Irma. Ya. Nah, Wakelet ini gratis ya, gratis dan halo, kedengeran nggak Bu suara saya? Tadi sempat ini ya? Kedengaran Bu. Ya, sempat kedengeran, alhamdulillah. Nah, udah ya? Oke. Nah, Wakelet ini seperti yang tadi saya berikan di awal, jadi platform gratis untuk anak-anak bisa untuk nyimpen link. Jadi kalau misalkan saya kemarin saya kebetulan kalau di sekolah saya ke anak-anak tidak pakai Wakelet, tapi pakai Google Classroom karena beberapa murid tidak banyak murid yang punya kendala. Tapi saya juga kebetulan ngajar di akademi D3 yang anaknya tersebar di Indonesia karena lagi corona begini kan rata-rata tidak ke kampus ya. Jadi ada yang di Sumba, ada yang di daerah mana Sumatera, di Padang, Medan, yang internetnya susah. Kemudian ketika saya pakai Wakelet ini ngebantu banget. Jadi mereka bisa menyimpan, kemudian di sini ada mengorganisasi hasil kerja, mempresentasikan melalui Wakelet, itu mereka merasa lebih terbantu gitu ya. Jadi ini platform gratis yang bisa buat semuanya. Baik Bu Irma, selanjutnya. Nah, ini akan kita jelaskan Wakelet dalam 3 step saja, tiga langkah ya. Jadi sangat gampang. Oke Bu, boleh lanjut. Oke, nah yang pertama simpan. Jadi Wakelet yang pertama itu simpan, artinya konten apa saja yang didapat anak-anak dari web atau bisa berupa artikel PDF
atau video atau blog atau bahkan Twitter, podcast itu mereka bisa simpan linknya atau datanya di Wakelet. Jadi misalnya Bapak Ibu apa anak-anak, oke, saya biasanya minta anak-anak untuk ngumpulin video YouTube karena saya ngajar bahasa Inggris. Coba cari video YouTube yang temanya ini, kemudian mereka saling memasukkan apa namanya link-link YouTube itu di Wakelet yang sudah saya berikan linknya gitu. Jadi mereka menyimpan sehingga mereka bisa ngelihat punya temennya dan temennya bisa lihat punya yang lain. Jadi saling apa ya berkolaborasi begitu ya, saling berbagi video kurang lebih gitu. Kalau saya kan video, tapi pada dasarnya semua konten web itu bisa. Kemudian tinggal di bookmark aja, nanti ada nanti Bu Irma akan showcase ya, showcase Wakelet-nya itu ada bookmark. Jadi hanya dengan 2 klik kita bisa menyimpan link-link belajar yang tersebar kan. Biasanya kalau di WhatsApp itu kita bintangi ya. Nah, kalau udah dibintangi kadang-kadang kehapus, ketumpuk. Apalagi WhatsApp itu kelemahannya dia memberatkan handphone ya. Jadi saya tuh kadang-kadang saya tidak merekomendasikan membagikan materi via WhatsApp. Bukan karena apa-apa, WhatsApp itu gampang kehapusnya. Jadi kalau udah ke-delete, bye-bye gitu ya. Ya, jadi, nah makanya ini ketika sudah ada Wakelet, mendingan bagikan saja link Wakelet-nya, nanti ada di dalam situ selamanya, asik selamanya. Ya maksudnya dalam waktu yang jangka panjang gitu. Tidak membebani handphone gitu ya. Lanjut Bu Irma. Oke. Nah, yang kedua mengumpulkan dan menampilkan. Jadi di sana nanti ada bookmark atau cara susunannya akan macam-macam. Jadi menarik nih, kadang bisa pakai grid, bisa bentuknya seperti galeri gitu ya, kanan kiri ke bawah nanti kita pamerkan. Jadi kita bisa mengatur bentukan susunannya seperti apa. Jadi menarik Bu. Jadi nggak cuma Bapak Ibu, jadi nggak cuma hanya susunan link gitu, tapi dia bisa seperti album begitu. Jadi sangat menarik, bisa buat storytelling juga, bisa buat pamerin hasil kerja anak-anak. Kalau bentuknya foto, misalnya anak belajar IPA, saya bayangin ya, misalnya memfoto pohon di sekitar misalnya gitu, bisa jadi pembelajaran yang menarik dari anak-anak. Jadi si A misalnya si Budi memfotokan pohon beringin di dekat rumahnya, si ini si B memfotokan pohon apa di gitu. Jadi anak-anak bisa melihat itu seperti galeri dan itu tidak download app. Itu yang saya suka dari Wakelet. Enggak apa ya, sangat simpel gitu, sangat sederhana. Oke. Dan bisa ada keterangannya gitu ya, kayak ini tadi ada penjelasan ini, misalkan pohon beringin adalah gini itu bisa tetap kelihatan di Wakelet-nya. Baik Bu Irma, boleh dilanjut. Oke, nah yang terakhir nih sangat menarik. Jadi selain bukunya, tapi selain dari saya bisa memberikan sederet materi feeling Wakelet, bisa juga kita mengajak anak-anak kolaborasi atau guru lain juga bisa di situ. Jadi siapapun apa namanya kita bisa membagikan koleksi kita sehingga misalnya ini apa namanya komunitas guru di Sulawesi Tengah misalkan punya pasti ada teman-teman suka nge-share link pendidikan ya, kumpulin aja dalam Wakelet. Nanti tinggal dibagikan. Kalau ada anggota baru, tinggal dibagikan, mereka sudah bisa melihat semua link yang pernah disimpan dulunya gitu. Dan dalam display yang menarik. Selain itu bisa kolaborasi. Jadi kayak tadi saya jelasin tentang materi pelajaran IPA misalnya. Kalau bahasa Inggris biasanya video YouTube ya. Untuk membantu anak-anak speaking itu kan dari nonton. Nah, bisa, oke coba cari video yang temanya ini di YouTube. Nah, jadi anak-anak saling berkolaborasi di situ. Lalu oke, sekarang tonton ya YouTube yang sudah diberikan linknya dari teman-teman. Atau bisa juga mereka bikin video lalu masukin situ, kemudian saling nonton video teman-temannya dan memberikan apa namanya feedback, misalnya video yang ini kurangnya di sini misalnya begitu. Jadi bisa saling kolaborasi dan berbagi
Dan apa namanya platformnya banyak, Google Drive bisa, OneDrive dari Microsoft bisa, kemudian bisa juga dari Google Classroom, bisa dari Twitter. Kalau Twitter kan juga ada akun-akun pendidikan, nah itu bisa juga kalau kita mau apa namanya mensematkan akun-akun pendidikan atau materi-materi pembelajaran. Biasanya di Twitter ada tuh yang bahkan agama ya, di sana juga ada akun-akun Islam misalnya gitu. Nanti kita bisa sematkan gitu. Jadi platformnya beragam. Ini yang seru ya, yang menarik dari Wakelet. Jadi dia nggak berdiri sendiri gitu. Jadi dia semacam jembatan kalau saya. Ya itu jendela tadi itu ya gitu. Nah ini ada terintegrasi dengan aplikasi favorit kita semua. Jadi bisa YouTube, Google juga apalagi Google Classroom kalau sudah pakai Google Classroom, Sway. Mungkin ada yang pernah dengar presentasi semacam kalau di Google kan ada Google Slides gitu ya. Nah, Microsoft punya Sway. Nah, Sway juga bisa, Facebook juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa namanya sumber-sumber belajar dari Facebook gitu bisa juga kita masukkan. Sekarang pokoknya semua terintegritas lah ya satu sama lain. Begitu. Oke, itu kayaknya ya Bu ya. Oh ya, Nah, oke. selanjutnya nih nanti akan Bu Irma yang akan bahas fitur-fitur yang ada di dalam Wakelet-nya. Silakan Bu Irma. Halo Bu Irma. Wah, Bu Irma ini nggak apa-apa, boleh nanti. Oke, saya cover dikit ya. Tadi Ya, sudah bisa Bu? Halo Bu Irma. Terdengar. Cuma gambarnya hilang. ya. Gambar. Gambarnya Bu Irma, foto Bu Irma. Nggak apa-apa deh. Ini sudah berganti, Bu. Iya, Maksudnya iya. Bu, Layarnya kelihatan? video apa? Nah, Oh, baik. videonya, Iya, betul. video saya Bisa. saya hilangkan biar Ya, nanti kan enakan lihat ini ya. ya oke. Betul. Ya, bisa tps.com, saya kopikan ya di chat ya. Oke. Oke. Di sini tuh satu gampang sekali. Misalnya kita mau nambah koleksi ya. Di sini teman-teman lihat di sini saya ada Google Jamboard Activities, ada Google Certified Coach. Ini semua yang saya kumpulkan koleksi-koleksi yang saya organisir materi ya. Saya coba buka yang art resource. Contohnya seperti ini. Bentar. Ini. Bentar, dia lagi. Ya, jadi ada beberapa hasil karya. Nah, ini seperti ini. Dikit nih. Nah, di sini teman-teman lihat udah mulai terlihat ya gambar-gambarnya. Nah, ini sebetulnya kumpulan link yang tertentu ya. Saya tunggu beberapa saat. Terus saya gabung dengan ada tentang tutorial SketchUp,
Habis itu saya menemukan materi tentang Islamic art. Apa sih yang namanya emphasis dan kontras dalam desain? Ini tinggal masukkan ke sini. Juga ini koleksi saya yang saya share sama siswa. Saya ke caranya tuh cukup simple. Kita tinggal klik tanda hijau ini. Jadi setelah kita buat akun di Wakelet, kita bisa create tanda hijau. Default dia akan menunjukkan kalau bedanya apa? Kalau private berarti hanya kita sendiri yang melihat. Kalau unlisted yang masuk ke koleksi kita, gitu. Kita Yang bisa diberikan menambahkan link image. ya, Ya, yang diberikan link. Kalau public, semua orang bisa melihat. Semua orang yang terdaftar di Wakelet bisa melihat koleksi ini. Gitu, dan mereka bisa saja mengkopinya kalau misalnya kita berikan izin. Ya, nanti saya kasih tahu contohnya. Ini misalnya saya buat katakanlah tentang social emotional learning ya, SEL gitu ya. Nah, saya mau menambahkan link atau saya menunggu stick, kita tinggal klik tanda plus hijau ini. Nah, di sini sudah ada bisa paste URL, bisa add text, bisa YouTube, Twitter, bookmark, image, upload PDF, Google Drive, OneDrive, sama video. Ini yang paling saya suka ada dari Flipgrid, bisa kita masukkan ke sini. Ya, jadi ada banyak sekali jenis yang bisa kita masukkan ke sini. Ini salah satu kelebihannya Wakelet dibanding yang lain. Kalau kita sudah punya kan hanya video. Ya, kalau kita punya Pinterest yang kita hanya masukkan itu hanya website. Tapi kayak akun Twitter nggak bisa. Atau PDF juga nggak bisa. Gitu. Jadinya kalau kita punya nih, misalnya saya buka sosial. Ini saya kasih contoh ya. Sosial. atau mau link apa aja nih? Saya ada banyak nih Bu. Mau. Boleh. Bentar, ini responsif classroom bisa nih. Irma mau link? Ini aku ada nih, Edutopia nih. Bentar, tak copy ya. Tentang sel. Coba. Nah itu. Kok ke home? Bener ya? Aku salah. Maaf, punten. Lupa. All attendees. Paste URL-nya. Nah, itu ada link Bu kalau mau tambahkan. Oke, lagi loading. Nah, itu tadi udah berhasil. Nah, ini jadi begini. Kita masuk link nih. Katakanlah mau nambahkan teks, misalnya link tentang emotional learning, gitu ya. Begitu saja kita ini. Mana dia? Add text. Ini kayaknya ini.
saya mau ambil dari library. Nah, ini sih dengan Unsplash. Unsplash itu kayak free image yang ada di sini, teman-teman bisa cari apapun yang kaitan dengan materi itu. Misalnya, setelah saya mau masukkan ini, nanti dia gambarnya akan masuk di sini. Nah, ini kan coba di HP ini nggak berat ya. Kayaknya beratnya itu karena sambil apa namanya buka Webex juga ya. Jadi agak beratnya di situ. Cuma biasanya dia sama sekali nggak berat sih. Nah ini misalnya ini gambar masuk. Nah di sini di layoutnya kita bisa ubah nih ke bawah atau mau mood board seperti ini atau mau grid view. Kalau ada gambarnya di sini, dia akan gitu. Kalau Twitter juga bisa nanti dia dibuka di sini. Kalau misalnya kita ada yang bagus dari Twitter ya. Ini salah satu rahasia, teman-teman. Kalau di Twitter itu sangat banyak educator yang posting artikel pendidikan. Jadi di sana itu lebih populer Twitter dibandingkan Facebook atau Instagram buat pendidik ya. Iya. Template apapun tuh go to Twitter, bukan ke Instagram atau ke Facebook. Jadi benar-benar banyak sekali dari Twitter. Kalau gimana Bu? Iya ada hashtagnya @tag. Ya, @ed TEPH gitu. Kalau Mary kayak putus-putus saya apa Bu Mary ya? Yang putus-putus maaf. Link saya atau nggak tahu deh. Aku sih Kedengaran Bu? putus-putus Ya, aman. ya. Enggak, Oke. Iya. oh aman. Oke. Nah, di sini nih kita bisa invite Bu Mary tadi bilang dari link itu invite kontributor. Jadi kita kasih link webnya aja, terus teman-teman nanti bisa anak-anak bisa masuk lewat link ini saja, terus menyimpan. Kita coba ya Bu. Kalau mereka 13 tahun ke bawah. Kita saya udah buat kan. Nah, ya invite teman-teman ke sini. Nanti teman-teman tinggal edit, klik edit collection, kemudian tambahkan dengan tanda hijau. Bentar, saya chat to everyone. Kita coba ya. Sudah. Ayo Bapak Ibu kita coba dibuka linknya, lalu silakan masukkan link apa yang kita punya, link pendidikan kali ya. Kalau saya biasanya pakainya Edutopia atau PBL, tapi teman-teman boleh apa aja dari Kemendikbud atau dari situs apapun, kita coba ya. Bisa langsung dari HP ya Bu ya? Bisa banget Bu, bisa. Tapi Ibu punya link dulu ya. Jadi link apa saja bisa. Atau YouTube bisa juga ya Bu. Kalau punya ada di YouTube maksudnya. Apapun bisa. Ini aku sedang buka. Kayaknya yang bikin berat Webex-nya. Nggak apa-apa, bismillah. Benar. Kita ya. Karena ya nanti iya, biasa. Nah, kaitan apa? Udah rame Bu Irma. Aku lihat. Aku udah rame Bu. Ada Pak Kedi Lutfi.
Sudah masukin, ada Pak Kennedy Lutfi. Ada Bu Marlina, Bu Irma. Bu Marlina. Gampang nggak Pak Kennedy? Panggilnya apa ya saya? Gimana Pak? Gampang nggak Pak masukinnya? Pak Kennedy. Halo Bu Irma. Ini Bu Irma hilang. Assalamualaikum Bu Sukma. Ya Bu. Saya masih dengar ya. Kelihatan ini? Harus sign up. Harus sign up. Ya, ada Pak aplikasinya ya? Kennedy. Sign up-nya emailnya saja, kan ada pilihan email yang sudah ditekan di handphone. Dengan email aja Pak. Nah ini udah banyak nih, tinggal ditambah aja. Jadi kan Ada juga di handphone. ada juga continue with Google. Bisa ada? Iya betul, continue with Google, betul sekali Bu. Continue with Google boleh. Kan sudah ada email kita di handphone ya. Semua Android kan harus ada. Ini Pak ini. Pak udah ada fotonya. Mantap. Coba saya di link ini ya. Yang lain gimana? Apa ini saya sudah muncul betul ya? Ini ada follow ya, follow Irma Nurul. Boleh. Oh, Iya Pak, boleh follow. Follow saya juga dong Pak. Apa sih? Kita bisa saling memfollow. Iya. Bu Irma, kalau sudah ada tampilan educator, student, with order sudah berarti sudah masuk ya, sudah jadi. Apa kita ya? Saya refresh deh. Di sini tinggal nanti di collection Bu. Kalau sudah masuk terus nanti tinggal buka. Oh ya, edit collection. Setelah itu apa ya? Done. Langsung masukkan linknya. Kalau Boleh. namanya add collection kalau nggak salah, add item. Kalau pakai Diklik tanda tambah ini ya, Ibu Irma. Iya betul. Diklik tanda tambah Pak. Kemudian linknya itu diambil dari mana? Link pribadi. Ya terserah Bapak. link yang di Bapak misalkan ya kalau menemukan yang copy aja ke sini. Jadi ini tujuannya Coba. kayak satu Coba. tempat gitu. Oh iya, coba saya kirim ya. Saya kirim link YouTube saya ya. Betul, boleh. Oke, saya cari dulu ya. Nah, ini ada Bu Harti. Ada Wah, udah ramai. Odek, ada apa lagi? Muhammad Iman Mustafa. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah khawatir kan kalau misalnya kehilangan link ya, link mana ya tadi nyimpennya di mana ya gitu kan. Awalnya Bu Mary juga ngasih tahu saya untuk itu, Bu Irma saya kirim Wordlet aja ya, kita jadiin satu. Itu sangat amat memudahkan kita. Yang pertama, yang kedua nggak menu-menuin HP. Kalau di Drive sebetulnya kita bisa simpen ya Bapak Ibu, tapi masalahnya kalau Drive itu kita tetap harus buka Drive-nya, harus ingat lokasinya gitu ya. Itu salah satu yang, dan dia nggak bisa nyimpen Twitter,
misalnya di Drive. Sehingga dengan adanya Wakelet ini, Wakelet dia tidak dia itu bukan punyanya Google atau punyanya Microsoft ya, jadi dia independen corporation gitu, sehingga teman-teman bisa nyimpen di dalam satu tempat. Kalau kita kirim ke anak-anak, saja tugas apa kirim saja. Ya bisa nanti dikasih ini aja, kalau mau ngirim tugas ke anak-anak nih, dikasih link saja. Bisa Udah masuk. ada link saya ya. Mana Pak? Ya. Bapak namanya Manfaatan portal rumah belajar. Udah ya? Atau Coba dan? Atau klik dan lagi ya dulu? Klik dan Pak, klik dan. Oh, klik dan ya. Oke. Pak Yan. Oke, menarik ya. Gampang ya Pak. Gampang boleh lah ya, bisa diikuti. Sangat mudah, Ya, ini- beneran deh. awalnya saya Udah pakai muncul. ini. Awal karena Bu Andri rekan saya kan beliau di Klaten sekarang, di cabang Klaten. Nah, ada banyak kendala sinyal di sana. Ketika banyak kendala sinyal, kemudian saya kenalkan ini sangat memudahkan. Jadi kita bisa koordinasi antar dua cabang, bayangin Pak. Jadi kalau misalnya punya link di beberapa tempat gitu ya, kayak Lazuardi kan ada di beberapa kota. Kita bisa kasih satu link Wakelet untuk kita share sama-sama melihat pembelajarannya. Ini coba saya. Jadi semuanya bisa lihat, yang bergabung di sini bisa lihat. Iya betul. Pokoknya apa ya, enak banget. Jadi kayak ini aja kayak mading gitu. Siapapun Iya. bisa nempelin apa. Jadi bisa. Bagus Nah, ya apa? Teman-teman tetap lanjutkan memasukkan ini kapanpun. Nah, selain koleksi yang di sini, kita juga bisa buat Wakelet Space. Wakelet Space itu bedanya sama Wakelet Collection biasa. Wakelet Space itu Bapak kita. Misalnya bedanya di situ ya. Jadi ini bisa buat koleksi baru. Misalnya ini. Ini saya gabung sama ini. Mereka masukkan masing-masing koleksinya. Mereka bisa buat koleksi sendiri di dalam space saya. Jadi kayak saya punya ruang gitu ya. Itu buatnya dari sini kita tambah. Jadi begitu kita kemarin kan gini. Home ya, home. Nah, ini ada create new collection di sini. Tapi kalau kita klik tanda tambah ini berarti kita menciptakan space. Ini saya buka yang misalnya art space. Nah, ini murid saya bisa punya koleksi juga di sini. Yang pribadi murid saya selain yang kita buat. Nah, ini misalnya ini art kapan ya saya coba buat ya. Ini kan koleksi yang saya share. Nah, ini mereka pada buat ilustrasi gambar untuk cerita fantasi. Saya bisa komentari di sini, misalnya sudah bagus Ryan, proporsi wajah udah sesuai gitu ya. Terus saya kasih contoh juga, ini punya teman kalian yang cukup bagus. Fantasinya bisa berhasil menggambarkan perasaan meskipun nggak ada mukanya gitu ya. Nah, ini hasil karya anak-anak. Saya bisa kumpulkan di sini, saya bisa komentari hasil karya mereka. Kemudian, saya balik lagi ya. Saya balik lagi ke home tadi. Wait. Ke sini. Nah, ini sudah ada koleksi, misalnya Intan buat koleksi sendiri di sini. Ini moodboard yang saya suka. Moodboard yang saya suka itu maksudnya dia lebih suka warna-warna yang seperti beige, gitu ya, warna-warna coklat tanah, terus kemudian ada sentuhan warna biru. Jadi teman-teman bayangkan seorang siswa bisa membuat koleksi sendiri kesukaannya. Tetapi ini memang kalau mereka
13 tahun ke atas ya, karena yang bisa masuk ke space ini, mereka harus punya akun di Wakelet gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai gurunya, kita sangat bisa pakai ini. Gitu. Bentar, saya kembalikan lagi. Oke, saya coba buka lagi contoh di yang Lazuardi Al-Falah. Nah, ini yang saya bilang kolaborasi antar guru di 2 cabang. Kami di Depok dan ini di Klaten. Saya kasih lihat koleksi saya share space ini dengan melihat apa sih yang lagi bagus di sana yang kita bisa adaptasi di Depok. Jadi saya jelaskan mengenai kita membuat penyederhanaan kurikulum, kemudian ini proyek-proyek guru. Nah, saya bisa masukkan nih video-video yang guru buat, kemudian materi-materinya, sampai Google Maps itu bisa masuk ke sini, Google My Map. Pokoknya segala sesuatu yang ada linknya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini misalnya ini tentang motif tradisional, contohnya. Motif tradisional di Cina seperti ini, terus kemudian dia membuat interpretasi datanya. Google Sheet-nya juga bisa dimasukkan ke sini. Interpretasi data terhadap motif tradisional, plus melihat posisi koordinatnya secara matematis, apa sih arti koordinat itu di dalam titik GPS. Mengumpulkan atau mengkurasi hasil karya guru dan juga hasil karya saya sendiri di dalam satu Wakelet ya. Oke, saya kembali lagi. Sekarang, tadi kita sudah buat Wakelet Collection Keylor, sekarang saya akan buat Wakelet Space Keylor. Nah, ini Keylor nih, saya udah buatkan. Caranya tadi gampang sih, cuma create. Misalnya kita mau buat space ya, cuma tadi tanda tambahnya di tengah, ini tanda tambahnya di pojok. Kita akan buat space dengan satu nama. Kalau sudah jadi, akan muncul di sini. Saya klik. Nah, di sini saya akan klik di member, invite member with link. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk di sini, bisa menambahkan koleksi sendiri, bukan masuk ke dalam koleksi saya ya. Coba ini saya akan kasih link lagi. Nah, memang nanti teman-teman akan diminta daftar ya Bu Mary ya, kalau nggak salah. Harus sign Tapi in. nanti, ya sign in dulu. Cuma bisa. Nah, Bu. Enaknya gitu. Buat sendiri. Jadi bisa membuat koleksi sendiri. Misalnya saya mau buat koleksi saya, misalnya education technology. Ini kalau teman-teman mau daftar, mau belajar ya, belajar tentang Google Certified Educator level 1. Sekalian saya kasih linknya nanti. Oke. Wah, aku tak bisa salah-salah. Maaf ya. Jadi teks. Nah. Oke, dan saya kasih ini saya linknya saya masukin ke list atau nah di Keylor kita sudah punya tentang education technology. Oke,
Coba saya lihat sudah ada member kah di sini? Sudah ada 3 member. Nah, Bu Rini sudah masuk. Nah, nanti Bu Rini tinggal tambahkan koleksi di sini. Create a new collection. Jadi Ibu bisa buat koleksi Ibu sendiri di sini ya. Bedanya sama tadi, yang buat koleksi saya kalau di sini. Yang buat koleksi Kita neng. saya share link. Ya, saya share link. Bapak Ibu hanya bisa mengisi di koleksi saya saja, tetapi tidak bisa membuat koleksi baru. Tapi kalau di Space, Bapak Ibu bisa menambahkan koleksi baru. Ini Bu Mary, gitu. Itu tinggal create new collection. Kalau Space, Bu Irma, saya tambahkan sedikit. Jadi misalkan kalau di aplikasi sehari-harinya, misalnya Bapak Ibu apa namanya pelajarannya apa ya? Misalnya matematika. Jadi satu space gitu, misalnya mau IPA deh tadi, IPA ya, atau ya IPA boleh deh, atau art ya seperti Wirma, misalnya seni budaya gitu. Jadi nanti anak-anak dia akan punya koleksi masing-masing, misalnya Budi, kemudian siapa lagi misalnya Susi begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat koleksinya Budi, bisa lihat koleksinya Susi gitu. Jadi anak-anak punya ordernya masing-masing, kira-kira begitu ya. Ya. Collection kan enggak. Kalau di collection kita semua bareng-bareng. Di situ tapi kelihatan namanya memang collection ini punya ini. Tapi kalau di Space masing-masing koleksi masing-masing. Jadi kita nggak perlu. Jadi anak-anak tuh nggak usah misalkan ribet pakai Google Classroom atau aplikasi pendidikan yang membutuhkan app gitu ya. Mereka misalnya hari ini minggu ini seni menggambar A, saya nggak ngerti ya pelajaran seni mungkin itu menggambar A. Ya udah dia taruh aja di koleksinya. Nanti Bapak Ibu menilainya lihat aja dari koleksinya gitu. Kemudian bisa langsung memberikan feedback. Terus minggu depan menyulam misalnya, ya udah hasil sulamnya bisa taruh di situ. Entah dalam bentuk YouTube tutorial atau apa, mereka masukin satu-satu. Jadi kita ngeceknya gampang. Anak-anak juga ngumpulinnya gampang gitu. Iya, ini sangat dia bisa kamera, sangat mudah ya. Jadi dia sangat enak buat untuk menambahkan kayak misalnya ini kan sebetulnya anak-anak yang art club saya, dia buat koleksi sendiri. Created by Intan gitu, created by Rafasya. Nanti mereka sendiri yang menentukan aku pengen koleksi seperti apa sih, dan itu bisa bertambah terus. Jadi kita bisa ngelihat perkembangan hobinya dia bagaimana. Oh, perkembangan dia di art tuh seperti apa? Oh, tadinya dia mungkin lebih suka watercolor. Setelah dia dapat pengayaan, dia mau nyoba juga akrilik gitu dengan teknik-tekniknya. Gitu. Jadi mereka saya bebaskan buat koleksi masing-masing untuk art. Jadi ini kayak memberikan keleluasaan juga kesenangan bagi mereka. Misalnya aku senang sesuatu nih, aku bisa gitu. Dan mereka bisa menentukan sendiri ini mau aku buat private atau public. Jadi kalau misalnya mereka nggak nyaman dengan public ya mereka akan buatnya private gitu. Jadi itu gurunya. Ya, gurunya bisa yang buat. Dan mereka nggak bisa menghapus koleksi orang lain, nggak bisa gitu. Mereka jadi kalau kita takut mereka iseng gitu ya ngapus punya temennya, insya Allah sih enggak ya. Jadi mereka tetap bisanya paling ngedit koleksi mereka sendiri seperti itu. Kalau bahasa Indonesia menarik banget tuh, atau bahasa Inggris bisa langsung tulis di situ, mereka bisa share apa namanya dokumennya ya dari Ya. Misalnya ada di Google Drive gitu kan, ngetiknya di Google Dokumen. Atau ditulis lalu bisa. Yang mana yang gampang aja ya? Bisa. Ini kemarin saya ikut ini ya, belajar menulis. Saya sudah buatkan invite link saya. Sudah benarkah? Oh, coba-coba. Harfi Halim. Oh, di Space. Ya. Ini udah ada Bu Elina. Bu Harti ada? Belum masuk? Letakkannya di yang tadi? Bukan? Iya, link yang tadi, kemudian
nanti keren banget. masuk melalui email saya. Oh, ini berarti ntar saya refresh lagi. Oh, dia harus di space setting ya? Yang di mana Bu Mary? Ini belum masuk sih di sini. Bu Harti belum masuk ya, Bu? Oh, koleksi yang awal atau yang ini? Yang terakhir tadi dijelaskan. Oh, oke, oke. Biasanya nunggu beberapa waktu, Bu. Coba saya lihat di HP. Oh, begitu. Refresh dulu. Di HP lebih cepat Secara konten dibandingkan. langsung dibuatkan langsung masuk tidak ya? Langsung masuk sebetulnya, Bu. Cuma ini kan karena berat join membuka di Webex ya. Jadi dia agak loadingnya tuh di Webex-nya biasanya. Ini ya, Bu. Bu Marlina ini. Ibu Mary udah ada, Bu? Coba lagi dulu ya. Apa nama Bu Marlina? Bu siapa? Bu ini. Bu Harti. Ya. Kayaknya sepertinya ada suara orang bercakap-cakap. Iya, Bu, lagi di ruang guru biasa, Bu, teman-teman. Oh, iya, iya. Oke, oke. Oh, Bu Harti kayaknya masuknya ke yang pertama ya? Iya. Yang collection. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Coba Sudah. saya. Jan. Ya, Bu Harti ya? Iya. Yang ini kan ya? Iya. Aku sudah invite buat sendiri link. Oh, buat sendiri. Ya. Invitation-nya boleh ditaruh di chat, Bu. Sudah, saya sudah masukkan di atas http://wakali.com invite jam 9.49 Oh, AM. Ya, itu benar, Bu. Baik, nomor. ini kah? Iya, benar, Bu, benar. Aduh. Oh, oke, oke. Ya, benar. Dapat sih, Bu. Sudah seperti itu. Betul, betul. Nanti saya bisa masukkan koleksi juga di sini. Terima Iya. kasih. Iya, iya, Bu. Kasih Nah, infonya, nanti Ibu. Nah, ini Ibu private-nya bisa diganti unlisted nanti. Jadi biar orang lain bisa melihat juga kalau Ibu bagikan. Terus kemudian di settingnya ini, ya, Ibu boleh lihat di setting ini ada tanda roda. Nah, di sini bisa ada sharing copy collection. Kalau misalnya mau dibuka copy koleksi kita. Tapi itu tergantung kita ya, kita mau apa enggak. Terus kemudian boleh nggak diedit itemnya. Kalau ini diklik berarti bisa diedit sama-sama itemnya. Yang Cuma kalau Ibu nggak mau, enggak gitu. Jadi settingnya diatur di sini. Oke, makasih umumnya Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Nah, terus teman-teman, oke, satu lagi ya. Tadi Boleh kita udah saya belajar dicek wakelet. di Irma? Oh iya ya Pak. Yang mana Pak? Kajian Laniengka ada di room chat. Apakah sudah benar itu link saya? Coba saya buka lagi saya buka nih. Coba ya. Oke. Profile unpublished. Oh, belum. Memang nih. Oh, Bapak masih private ya, Pak? Jadi ngaturnya di mana tuh? Bapak klik misalnya gini. Terus Oh, di sebelah profile unpublished tuh. Atau space setting? Ya, Pak. Change visibility bagian mana ya? Atau di luar. profile unpublished? Ya, profilnya dipublish dulu.
Ya, profilnya dipublish. Terus nanti diganti visibility-nya. Profile. Nah, di sini nih Profile. private-nya diganti unlisted. Di mana itu ya? Di mana bunyi kotok-kotok palu ya? Yang diklik itu profile unpublished ya? Halo Pak, saya Bu kurang Irma, bisa halo. mendengar. Bu Mary, bisa bantu Bu? Halo. Halo? Untuk setting apa ya? Untuk setting supaya bisa semua melihatnya gimana? Koleksinya di sebelah kanan diganti jadi unlisted. Ini saya buka ya. Misalnya nih Bapak lihat ke layar Pak, ini misalnya seperti ini. Saya klik. Sebentar, saya lihat dulu layar. Ulangi Bu. Bapak misalnya masuk nih ke home. Benar. Ini saya klik collection. Terus kita edit collection. Iya. Nah, sebelah kanan nih Pak ada tanda Unlisted. unlisted. Nah, itu atau private. Oh, Nah, iya. Bapak yang unlisted aja atau public. Unlisted. Oke, I'll try. Kalau unlisted yang kasih link aja yang bisa lihat. Iya. Kira-kira mungkin nggak ya? Nanti coba saya ini ya. Karena dia Flipgrid harus ini dulu dong Bu Irma. Flipgrid-nya dulu di ini enggak? Enggak, Langsung. mungkin boleh di mute dulu, Bapak Ibu, mohon maaf. Misalnya Padlet, aplikasi Padlet boleh dimasukkan ke Wakalit ini. Bisa. Ini suara apa ya Bu Irma ya? Background-nya kayak ada agak noise. Agak kurang dengar, Bapak Ibu mungkin boleh dibantu di mute dulu sebentar ya. Nah, oke. Nah, ini kalau kita plus di sini, kita bisa klik ini video, kita bisa buat Halo. dulu ya. Kayaknya agak berat. Halo. Iya. Kedengaran. Tapi agak putus-putus ini. Saya sudah ngatur tadi unlistednya. Ya, oke. Saya nggak bisa nyontohin yang Flipgrid, Bu Mary, soalnya takutnya malah ngehang. Jadi itu kalau kita punya akun Flipgrid, kita bisa tambahkan video di situ. Tapi Bapak Ibu juga bisa rekam video, Wakelet juga bisa. Contohnya. Nah ini Bapak Ibu kalau klik di home, ini kan ada tulisannya ya, ada home, showcase, search. Kita klik showcase. Nah di sini adalah contoh-contoh orang-orang yang menggunakan Wakelet untuk kepentingan mereka. Jadi ada yang e-content development, ada using Wakelet to organize instruction gitu. Ini mereka buka for public, jadi banyak banget yang teman-teman bisa dapatkan hanya dari melihat ini. Kita contoh ya, kita cari yang Hilang suaranya, Bu. Halo, Bu Irma. ada bahkan plan dari sini. Halo? Terdengar? Oh iya, baru sudah. Sudah ya. Ini ada
ada teman-teman yang membuat lesson plan. Lesson plan di sini. Misalnya, mungkin mereka bisa buat target dulu, kemudian apa yang dilakukan, terus anak-anak sekalian mengerjakan di sini. Day 2, day 3, mereka buat seperti ini. Day 4, misalnya seperti ini. Jadi ini contoh-contoh, misalnya kita mau koleksi lesson plan kita di sini, atau mau buat portofolio juga bisa di sini. Remote screen time, gitu. Ada banyak konten yang teman-teman bisa lihat. Digital reading, misalnya teman-teman librarian gitu ya, atau guru bahasa ingin menyimpan koleksi buku-buku atau sumber-sumber belajar online yang bagus. Nah, ini bisa masuk assignment for any book. Jadi koleksi dari assignment bisa masuk ke sini, e-book resource for kids tuh. Storyline online, kids. Nah, ini dari para pendidik di luar negeri. Dan saya mau menjelaskan ini nih, immersive reader. Ini fitur untuk anak-anak yang kesulitan dalam membaca. Jadi bisa diperjelas. Bentar ya. Oke. Saya akan lihat apakah dia berhasil dibuka. Jadi tulisannya itu nanti akan, nah seperti ini. Ini akan membesar ya. Jadi kalau untuk Bu Mary yang mau belajar bahasa Inggris gitu, ada anak-anak yang kesulitan, diklik itu, ini bisa begini. Ya, bisa dibacakan ya. Keren ya. Terus ini grammar option-nya di sini. Dia bisa buat yang nouns itu yang mana? Dibuat warnanya ungu. Yang verb yang mana? Ya, adjektif hijau. Kuning ini. Ya, keren banget. Jadi ini bisa untuk apa namanya? Membuat anak-anak yang kesulitan dalam belajar bahasa Inggris misalnya bisa mengeja satu-satu kata-katanya. Text size-nya bisa diperbesar atau diperkecil. Spacing-nya juga seperti itu. Kalau yang buku ini reading preference, kita bisa coba choose language. Saya nggak tahu Indonesia nggak. Coba kita lihat Indonesia ada. Indonesian ada juga. Oke. Saya coba. Nah, Bu. Lihat, bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Cuma saya nggak tahu kira-kira kalau di gimana. Keren ya? Jadi ini, kalau Bapak Ibu kesulitan dengan bahasa Inggris, ini bisa diklik, terus kemudian diganti language. Gitu. Oke, bagaimana sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Jadi bisa memfasilitasi anak-anak ya, Bu Irma ya. Terima kasih pemaparannya Ibu. Kita lanjutkan lagi. Dengan Ibu Irma. Di kolom chat Ibu sudah ada yang bertanya. Sudah ada. Apakah Wakelet mirip seperti blog katanya dari Ibu Umi? Bisa dijadikan blog. Seperti blog, ya. Ya, sebetulnya Wakelet itu bisa dijadikan apa saja, Bu Umi. Jadi dia bisa jadikan blog, bisa dijadikan tempat menyimpan resource-resource gitu. Tapi kalau kita maunya mengkhususkan koleksi menulis, itu enaknya kan kita kalau kita sudah install Wakelet di handphone, kita tinggal add collection, kita tinggal tulis apapun.
yang mau kita tulis langsung masuk ke sana. Gitu. Jadi dia sangat bisa dijadikan blog, hanya saja bedanya dengan blog. Kalau blog itu kan orang bisa bagaimana ya, komennya langsung di blog kita. Sama sih Wakelet juga bisa komen di blog kita ya. Cuma blog itu lebih tampilannya seperti newsletter gitu. Bedanya itu sih. Tapi kalau saya boleh saran, menurut saya lebih lengkapan di Wakelet dibandingkan di blog. Gimana Bu Mary mungkin yang suka nulis blog? Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Mary. Silakan Bu Mary. Tidak kedengaran suaranya Bu Mary. Halo Bu Mary. Halo. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bu Mary, kami ingatkan pada Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Kemudian di kolom chat juga sudah ada link materi dari Ibu berdua. Silakan di Iya, ini ada pertanyaan ya, apakah Wakelet bisa dioperasikan dalam posisi off? Jauh ini setahu saya sih online ya Pak, tapi itu dia tidak berat begitu dan tidak memenuhi memori karena dia salah satu web saja. Gitu. Kedengeran Di suara? sini. Oh, baru kedengaran Bu. Ah, Baru terdengar. aduh ini baru tadi dengar. jadi ya belum. Dan bahasa begitu kalau misalnya mengajarkan anak-anak menulis, kalau itu lebih baik pakai Wakelet. Wakelet ketik di sini, Wakelet itu tidak seperti blog, tapi Wakelet bisa jadi jauh lebih teman. Jadi blog kan hanya tulisan saja atau tambahan-tambahan ya. Kalau di Wakelet kita bisa melakukan lebih banyak. Tadi aku online ya, offline ya. Online ya. Harus dioperasikan secara offline. Kalau misalkan offline nanti tujuannya untuk berbagi jadi nggak dapat gitu. Makanya memang dia didesainnya online. Cuma Wakelet ini lebih baik dibanding aplikasi pembelajaran sejenis, misalnya Google Classroom. Kalau Google Classroom kan harus download aplikasinya, gitu ya. Walaupun Google Classroom itu juga perfect banget, maksudnya juga pas. Tapi maksudnya kalau dari segi kemudahan, Wakelet itu jauh lebih mudah. Jadi misalnya anak-anak mau, misalnya sinyalnya mau hemat kuota gitu ya. Jadi mereka misalnya ketik dulu, baru kemudian misalnya diketik dulu di notes di handphonenya, lalu nanti ketika sudah ada sinyal nyalakan, baru di copy paste, dimasukkan ke Wakelet. Jadi dia simple gitu kalau mau misalnya ada kendala-kendala internet gitu, karena nggak perlu download app gitu. So far ya memang harus online. Oke. Ya, terima kasih. Iya, ini masih ada Jawabannya, beberapa Bu Mary. sedikit lagi ya. Oh, masih ada ya? Oh, silakan. Ya. Bu Mary mau menyampaikan lagi yang ini? Apa tuh Bu? Yang mana Slide Bu? 8. Slide 8. Coba slide 8 yang mana? Ini. Jadi ini ada fitur-fitur utamanya. Ya? Oh, ini udah. Kan? Oh, yang menyalin koleksi aja ya, menyalin koleksi kayaknya. Boleh. Kalau misalnya menyalin koleksi itu mau copy koleksinya Bu Irma, mau dibuat jadi punya sendiri bisa, asal diizinkan. Ya. Misalnya ini nih, saya mau copy punyanya Miss Erin Flanagan. Saya bisa follow dia. Saya follow. Oke. Terus kemudian saya dengan easy bisa copy this collection kalau diperbolehkan. Copy. Udah nanti semua koleksinya
Coba kita buka. Dia ada beberapa jeda ya, beberapa waktu. Nanti bisa muncul di saya. Seperti kita lihat. Mana ya? Nah, nih, ada kan digital reading assignment. Jadi kita bisa copy punya orang lain kan. Misalnya nih saya punya my favorite tutorial nih, misalnya saya punya di sini. Kemudian di sini caranya saya membagikan ini sama orang lain adalah saya masuk ke koleksi saya. Jadi saya yang punya kuasa ya untuk boleh apa enggak ini dibagikan ke orang lain. Saya klik setting sebelah kiri yang ada roda gerigi. Kemudian saya klik ini, copy collection. Copy collection. Kasih bisa copy. Ya, nah ini kalau biasanya private dia nggak bisa, tapi kalau unlisted asal kita bisa buka ininya copy, orang bisa copy punya kita. Dan kita juga boleh memperbolehkan kontributor edit item, misalnya mau edit ini, silakan. Atau kita mau delete di sini. Hanya kalau udah delete berarti nggak bisa di undo lagi. Nah ini koleksi saya, silakan di copy nanti ini karena saya suka art banget, jadi buat koleksi tutorial art yang saya paling suka. Dari buat boneka kaos kaki, kotak susu bekas, watercolors, origami, sampai bagaimana caranya melukis dengan cepat dan bagus. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke koleksi saya dan mengopinya langsung, silahkan. Jadi ini untuk kita saling berbagi ya, betul-betul semangat berbagi kalau Wakelet ini. Makanya dia cukup banyak followernya karena betul-betul semangatnya untuk berbagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya komunitas di sekolah atau komunitas di daerah, langsung buka Wakelet. Jadi kalau ada informasi link-link itu kan, linknya mana sih tadi? Linknya mana ya gitu. Iya, betul. betul. Di Wakelet, mau buka link absen, mau buka link materi kelor 1, kelor 2, udah ada linknya gitu. Jadi juga apa kayak daftar ya. Nah ini bagaimana guru memanfaatkan Wakelet, itu ada bisa untuk buletin kelas. Jadi untuk informasi bulanan nih Pak misalnya atau Bu misalnya bulan ini kita ada bulan bahasa, terus anak-anak menulis informasi bulan bahasa atau gurunya juga bisa, kita bisa jadi buletin kelas, bisa buat mengumpulkan bahan ajar, perencanaan pembelajaran, lesson plan nih, kalau kepala sekolah mungkin ada yang ikut, kumpulkan langsung kasih link, ayo kumpulin lesson plan-nya di sini gitu. Jadi dari Google Drive daripada kumpul di drive masing-masing bisa di-share di Wakelet, atau bisa juga untuk koleksi pribadi ya Bu Irma ya. Iya, RPP-nya. Kemudian pengembangan diri gitu, misalnya untuk webinar linknya ditaruh di Wakelet kita. Jadi bulan lalu aku ikut Wakelet ini, webinar ini, link-link YouTube-nya atau link-link yang kita dapat itu bisa ditaruh di sana. Dan pembelajaran interaktif seperti tadi kan interaktif ya. Misalnya kalau kita pakai Zoom atau pakai misalnya mengajarnya dengan Webex atau apa saja lah ya, nanti buka link ini, nanti gurunya bisa langsung terlihat di situ anak-anak yang mengumpulkan siapa saja gitu. Jadi interaktif ya Bu Irma. Ada yang iya. Jadi misalnya pembelajaran interaktif tadi kan sebetulnya kita bisa memasukkan video Flipgrid. Jadi Flipgrid Short itu punya fitur baru ya. Flipgrid itu adalah aplikasi untuk membuat video. Fitur barunya adalah Flipgrid Short, di mana kita bisa merekam diri kita, terus kita bisa nambahkan interaktif whiteboard. Nanti kita bisa taruh video itu paling pertama. Habis itu di bawahnya ada link-link yang harus dilihat. Habis itu di bawahnya, yuk silakan berpendapat di sini. Mereka bisa menambahkan teks. Terus habis itu di bawahnya bisa ditambahkan lagi, yuk bisa sharing nggak gambar-gambar yang kalian suka. Nah, jadi interaktif di situ. Dan anak-anak tinggal ngeklik link itu saja.
Bapak Ibu tidak perlu khawatir, oh ini harus masuk ke yang mana ya, folder mana kayak gitu. Tapi anak-anak sudah tahu, oh ini ada di koleksi. Bisa tambahkan link-link kapanpun saya suka di waktu apapun. Nah, itu salah satu yang menarik ya. Dan yang terakhir adalah group research with PLN. PLN itu personal learning network. Jadi kalau misalnya kita punya riset bareng-bareng gitu ya, profesional ya, professional learning network. Jadi kalau kita punya riset, misalnya saya sama Bu Mary lagi menelaah tentang visible thinking rutin, apakah ada itu untuk sekolah-sekolah atau ke anak-anak. Nah, itu kita bisa buat riset bersama di dalam satu Wakelet itu, saling menambahkan materi dan riset-riset. Jadi nggak hilang kemana-mana gitu. Intinya sih dia Wakelet itu intinya mengumpulkan gitu ya. Jadi nggak hilang kemana-mana nih file-filenya gitu. Nah, ini bisa untuk pengumpulan tugas. Kalau siswa ya, siswa yang berusia 13 tahun udah bisa membuat akun Wakelet pribadi. Jadi sekitar kelas 8 ya. Kelas 8, kelas 9 itu mereka sudah bisa buat akun Wakelet pribadi. Karena itu tadi di Space sudah ada beberapa murid saya juga masuk. Kalau di bawah usia 13 tahun, tadi kita bisa pakai cara kita buat collection di profile kita atau di home kita. Nanti kita berikan link mereka masuk ke koleksi kita. Itu kalau di bawah usia 13 tahun. Kalau misalnya dia di atas 13 tahun, dia bisa menambahkan koleksinya di Space. Terus ada diskusi kelas, proyek penelitian, penugasan, sampai portofolio digital. Jadi kalau mereka punya karya-karya, atau pernah menang lomba atau apa, sertifikatnya bisa masuk ke dalam situ. Dan juga riset mereka berkelompok. Nah, buat yang saya bilang tadi librarian atau pelatih coach ya, teknologi memanfaatkan Wakelet, nah itu bisa jadi pusat sumber dayanya, media kegiatannya, sumber daya juga untuk orang tua. Misalnya kita ingin memberikan sebuah link yang ini loh, apa namanya, link-link penting dalam hal parenting gitu ya. Jadi nanti orang tua diminta melihat itu. Kan ada banyak orang tua yang misalnya gimana atau bagaimana ya biar mereka nggak males-malesan gitu kalau di rumah atau nggak buka gadget terus. Nah, kita bisa sharing sumber daya penting untuk dibaca dengan orang tua. Perpustakaan digital yang tadi kaitannya dengan buku, kita mungkin ada link-link buku yang bagus di sana. Kanal masukan dan saran. Jadi masukan-masukan dari orang tua bisa kita masukkan di situ juga. Mereka juga kita bisa buat unlisted juga hanya untuk internal. Oke, tadi saya sudah jelaskan pengumpulan sumber daya, rencana buletin dan penugasannya. Semua bisa diletakkan di sini. Nah, teman-teman, saya nih jadi Wakelet Ambassador. Sebetulnya caranya sangat simpel. Kalau Bapak Ibu sudah punya 5 koleksi saja di home, kemudian Bapak Ibu nanti ada link atau pendaftaran sebagai community ambassador, Bapak Ibu bisa daftar. Nanti kalau mereka approve bisa menjadi Wakelet Ambassador. Jadi sudah dapat badge ya, seperti yang di tengah ini. Nah, studentnya ternyata juga ada. Ini saya juga baru tahu ada Student Ambassador Program. Mungkin kalau mereka yang punya nanti bisa jadi Student Ambassador. Kalau community member, kelebihannya kalau Bapak Ibu daftar jadi community member, setiap kali ada info baru dari Wakelet, Bapak Ibu akan dikirimkan email, akan ada YouTube yang ada. Jadi mereka akan ruang seluas-luasnya. Kayak betulnya saya pun juga sesuai dari Wakelet, insya Allah nanti yang aktif tadi bertanya jawab di sini sedang perjalanan dikirim saya ambil tergantung speknya ya. Kalau misalnya dapatnya 3 atau 4, nanti saya akan berikan 4-4-nya ke teman-teman. Kemudian di Wakelet di mobile app seperti
Mobilnya tinggal di-download di App Store. Ya kalau mau pakai apps juga lebih gampang ya. Nah, tinggal sign up, create, share. 3 langkah aja. Nah, ini silakan teman-teman nanti klik ini twitter.com/wakelet atau youtube.com/wakelet, helpwakelet.com. Ini sudah ada link list apa saja. Coba saya klik ini semua resource Wakelet ya. Terinspirasi. Sebetulnya Wakelet itu membuatnya, tapi ternyata bisa digunakan untuk banyak sekali materi ya. Betul. Lama nih. Nanti di slide-nya. Silakan, mungkin mau ada yang bertanya lagi? Iya Bu, ada di kolom chat ini dari Pak Muhammad Sulaiman. Mohon dikutip langkah-langkah tutorial tersebut agar lebih paham untuk digunakan. Mohon dikirimkan langkah-langkah anti model tersebut agar lebih paham dan lebih Yang saya jelas digunakan. Coba saya dari awal ya. Wakelet.com. Web browser begini ya, kita masuk dulu. .com. Info-nya itu Ibu. Kalau sudah masuk tinggal create collection. Pokoknya Bapak cari tanda tambah hijau saja. Kita klik. Nanti tambahkan judul apa, tambahkan foto, nanti bisa dari library yang atau Bapak punya koleksi. Boleh teks, boleh URL. Jadi misalnya ya, ini mau dimasukkan ke sini, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Itu PDF, Drive, dan lain sebagainya. Terus kemudian setting di sebelah kanan, Bapak ubah di invite hanya aja sih. Kalau yang di setting itu kalau mau memperbolehkan koleksinya di copy. Kira-kira Ya, jadi itu langkah-langkahnya Pak Sulaiman ya. Kita pindah ke Pak Yan Kelor, barusan raise hand. Silakan Pak Yan bertanya langsung. Silakan dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Irma, saya mungkin ya memang masih bingung-bingung sih. Ya, tapi gini, apakah semua yang pertama ya mungkin banyak saya punya pertanyaannya. Yang pertama, apakah antara guru dan siswa itu harus sign up aplikasi ini ya? Halo. Tadi saya jelaskan Ibu dengan koleksi yang di space kiri. Nah, kalau di home itu tinggal copy link collection-nya, dia tidak perlu punya akun. Kalau yang di home, Pak. Oh, iya. Tapi kalau yang di space, space itu kan siswa bisa buat koleksi sendiri. Dia harus punya akun.
kalau di Space dan 13 tahun ke atas. Kalau yang di sini kita bagikan koleksi kita aja ke dia. Link itu open, cuma perlu sign in with Google account-nya mereka, nanti bisa kan koleksinya. Oke. Jadi yang penting mereka punya akun email gitu sih. Oke. Jadi nggak perlu sign up ya mereka ya. Perlu. Kalau misalnya masih SD, mereka pakai akun email orang tuanya juga nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa masukkan koleksi kan. Ya. Kemudian untuk gimana supaya kelas yang paralel ini mereka mengumpulkan tugas nggak kegabung gitu. Hilang suaranya Bu Irma. Halo. Yes. Halo. Iya. Ibu Irma. Saya Ya, terdengar Pak. Oke. Pertanyaan saya berikutnya ini, gimana caranya supaya anak-anak kan mau kumpul tugas nih. Gimana caranya supaya mereka itu kumpul tugasnya per kelas aja, jangan di satu file, ibaratnya seperti itu. Maksudnya supaya jangan kegabung gitu gimana caranya ya? Iya. Jadi kalau New collection. kelas A, collection yang kedua untuk kelas. Oke, sip. Terima kasih. Ya nanti saya explore dulu ya, mungkin kalau belum explore memang belum ditemukan kesulitan-kesulitannya. Bu Irma, kalau tadi yang sign up itu sebenarnya ada gini ya, ada dua pemahaman tentang login sebenarnya. Jadi yang loginnya itu kan harus mengisi data. Nah, kalau memang kalaupun memasukkan link itu dia harus semua handphone itu kan memang sudah ada emailnya ya. Dia tinggal klik aja email itu sih Pak. Gitu. Jadi sign in di sini maksudnya adalah biar namanya nanti muncul di situ di file yang di share kan ada namanya tuh. Misalnya created by Erlina. Bu Mary bagus di sini. Untuk punya saya. Putus ya? Oh, punya akunya kayaknya. Halo. Halo, ya seperti saya tadi memang waktu login ya kayak hanya pakai akun aja. Iya, jadi sudah itu Pak. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti tidak login, tetap login, tapi maksudnya tidak perlu mengisi nama dan tanggal lahir segala macam gitu. Yang kan biasanya kalau di setiap handphone Android akan ada email ya. Kalau siapa mungkin lah orang tuanya atau di bagaimana ya, tapi nggak mungkin punya Android kalau nggak punya email kan gitu ya. Nah udah tinggal sign in aja ada emailnya gitu. Jadi tapi email ini hanya untuk masuk bukan untuk punya akun. Nanti kalau punya akun ketika dia punya space tadi yang Bu Irma jelaskan. Wakelet space, nah itu dia harus punya akunnya Wakelet gitu. Oke, berarti yang punya akun itu bisa dia meng-create koleksinya, betul. Kemudian yang enggak akun mereka hanya hanya memasukkan aja koleksi mereka ke akun kita, gitu ya. Iya. Oke. Irma sama Ibu Mariati sih ya informasinya. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan manfaat. Pak. Ya kembali ke moderator. Sudah puas Pak Yan berarti ya? Cukup. Puas sekali Ibu. Kita balik ke kolom chat. Ini ada Ibu Lestari, katanya belum bisa sign up karena yang muncul hanya layar putih. Kenapa bisa begitu ya? Webex-nya berat kali Bu, lagi internetnya. Jaringan itu kayaknya.
Mungkin dicoba pas nggak sama Webex ya, maksudnya ketika karena video conference itu cukup berat ketika diputar bersama dengan aplikasi lain, gitu Bu. Jaringan aja itu, seperti itu. Ya. Silakan Bapak Ibu lain yang ingin bertanya, masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Silakan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Pertanyaannya nanti saya bacakan. Ada Pak Kennedy, Ya, raise ada hand-nya Bu. raise hand dari Ibu Pak Puspo Kennedy. Andoko. Ibu Puspo Andoko, silakan Bu. Assalamualaikum. Itu Bapak. Itu Bapak. Bapak, Kennedy kayak. Iya. Oh, Pak Monggo Andoko, Pak De. silakan. enggak, itu saya sudah nyoba nge-share itu, mungkin Bu Irma sudah tahu, itu saya lihat tadi di screenshot, punya saya sudah ada di Bu Irma. Itu, ya, Sebentar. tambah apa? Gambar perahu itu, perahu 2 itu tuh memang saya masih mencoba, belum explore tenang. Ya, yang jelas ini asik, jadi mungkin nanti bersama-sama dengan yang lain kita mendapatkannya, kita explore bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Betul nggih Pak nggih? oke. Yeah. Itu aja. Bu Mai, Pak Puspo ini guru bahasa Inggris juga. Sama dengan Pak Adrianus. Iya. The same with me. Iya. Oh wow, you're an English teacher. All English teacher. Tadi kalau menambahkan explore-nya itu beberapa kali explore berbagai apps, Wakelet termasuk apps yang saya explore dan sangat mudah. Jadi explore-nya juga gampang karena tombolnya gede-gede gitu, kelihatan terang warnanya. Jadi user friendly banget gitu. Sangat user friendly. Jadi kalau explore pun memudahkan. Iya. Makanya saya bilang materinya sebetulnya tidak terlalu banyak, tetapi apa ya, kemungkinan membuat segala macam bentuk di sini tuh lebih fluid gitu ya, lebih banyak yang bisa dimasukkan. Bisa lesson plan, bisa storytelling juga bisa kayaknya Bu Mary ya. Storytelling, misalnya masukkan video terus tentang buku. Bu Mary belum share koleksinya Bu Mer. Aku takut berat Bu. Oh berat ya, oke. Video itu bisa 2 cara. Kemarin udah dicoba sama Halo. juga yang pakai Wakelet. Halo. Boleh. Putus suaranya. Halo. Putus ya Yang suara putus saya. siapa Bu? Maaf. Ya. Halo. Suara saya putus-putus. Tes. Ibu Sukma minta kesempatan lagi, boleh ya? Halo. Saya kayaknya video nggak kuat, jadi saya tutup dulu. Bagaimana Pak? Maaf. Halo. Mohon Iya. izin, Bagaimana boleh Pak nambah? Puspo? Boleh Pak. Silakan. Siapa yang dipersilakan, apa ya, Pak Jan? Atau siapa ya? Putus suaranya. Suaranya Ibu nggak putus. Suara Halo. saya Bu Mary yang putus. Aku enggak sih, lancar nih mendengarnya. Iya. Ya. Halo, Silakan suara saja, saya Pak. bisa kedengaran? Kedengaran Iya, Pak. Baik. Silakan Pak. Saya Jan. dengar Oke. suara bagus. Jan. Ya, Ibu Irma, gini, kalau siswa udah masukin tugas-tugasnya, nah untuk penilaian ada enggak menu untuk mengambil nilai secara otomatis atau gimana ya? Oh, kalau itu
otomatis di Wakelet Pak, karena dia Oh, enggak. fungsinya untuk ini ya, untuk lebih kan gitu. Tapi paling tidak kita nggak hilang-hilang gitu tugasnya siswa. Maksudnya di suatu Oh, gitu. tempat, Tapi kita tapi nilai. bisa diapalinnya gini Bu Irma. Jadi Nah, coba. Pak Ian ya tadi ya. Iya. Misalnya Pak Ian bikin dulu di Google. Jadi Pak Ian punya seperti arti begitu. Nanti nilainya di-share saja gitu. Jadi anak-anak bisa lihat mereka. Di-share ke Wakelet ya? Misalnya Bapak koleksi pelajaran bahasa Inggris gitu ya, misalnya babnya kelas berapa Pak? SMA ya? SMA tuh apa ya? Kelas Pidato, 10. impromptu, SMA. Kelas 10. Apa ya Pak materi? Apa aja lah ya? Misalnya menulis pidato. Iya. Iya. Boleh ya, misalnya menulis pidato. Nanti udah ngumpulin tugasnya kan di koleksi tersebut kan Pak? Nah, lalu Bapak kan mengoreksinya begitu dicek, kemudian nanti nilainya bisa Bapak masukin di Google Sheet terpisah. Google Sheet gitu. atau di Excel misalnya, di Excel juga bisa. Nanti iya. hasil nilainya bisa Bapak share. Jadi anak bisa melihat file dan melihat nilainya gitu. Cuman kalau pribadi sih enggak ya, nggak bisa kalau. Jadi nilainya melihatnya secara keseluruhan. Berbeda memang kan. Masing-masing ya Pak. Oke. Berarti asal bisa siswa melihat nilainya ya yang sudah didaftarkan. Oke. Sip. Kennedy kayaknya mau tanya ya. Sebentar. Mau bertanya. Pak Kennedy. Iya, bentar. Silakan. Halo, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kenal semua ini dengan Bapak Ibu hebat nih. Perkenalkan dulu, saya Kennedy Lutfi dari Sumatera Selatan. Wah, Palembang. Palembang. Silakan Pak Kennedy, dilanjutkan pertanyaannya. Baik. Langsung saja bertanya ke Ibu Irma. Ini kayaknya Wakelet ini salah satu blog yang belum begitu familiar khususnya di Indonesia, ya. Mas saya familiar, belum begitu banyak orang yang memberdayakannya. Nah, pertanyaan saya pertama, gimana sih kalau Ibu sebagai ambasador memprakarsai untuk membuat komunitas Wakelet Indonesia biar bisa lebih berkembang? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Saya siap untuk menjadi peserta tapi. Wah, boleh Pak. Siap, nanti saya akan bahkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya sudah mencoba sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, webinar ini, beberapa waktu yang lalu sudah mencoba secara mandiri, tapi sudah sedikit ada bimbingan dari pelatihan oleh Igi Takalar, Pak Muklis itu yang sebagai narahubung, dan Pak Erik Kunto Haribowo sebagai narasumber. Sedikit belajar tentang Wakelet ini. Saya sudah mencoba, ternyata memang kalau saya banding dengan blog agak sedikit ribet lah. Kalau blog itu ada taskbar di sebelah kiri dan kanan, kadang-kadang itu agak salah pencet. Tapi ketika saya ya sering, ini mau label apa-apa ini. Nah, tapi kalau Wakelet kebetulan ya sudah, walaupun baru sedikit ya, sekitar 1 atau 2 koleksi sudah mulai saya coba untuk belajar secara mandiri, dan ternyata memang cukup bagus ya, cukup bagus. Yang paling enak itu mudahnya itu. Ya. Mudahnya itu tinggal tekan plus, pilih yang di bawah, apakah file PDF, apakah mau print gambar, apakah mau YouTube dan sebagainya. Sudah nampak di bagian menu-menu di bawah ketika kita sudah menentukan mau koleksi. Cuman saya masih dan bahkan
sedikit sudah saya coba Flipgrid waktu itu. Flipgrid mencoba baru sedikit. Ya, Ternyata, betul. iya. Ternyata Flipgrid di sini hanya memunculkan kita masukin ke sini nih. memunculkan kita yang sedang memberikan narasi rupanya ya. Bukannya iya jadi ada Membuat video. iya membuat video tapi pada saat itu kita yang sedang semacam inilah mirip-mirip dengan foto apa ya video tapi dengan kamera di depan mengambil gambar kita itu Bu ya. Ya, betul. Jadi kita Nah, sekarang ada juga yang baru Pak, yang Flipgrid Short itu baru mungkin di bulan Agustus kemarin ya, baru dari Flipgrid. Jadi gitu aja Bu Irma, ya kita walaupun kita coba Ibu Irma lah, atau Ibu Mary atau Ibu Teh Umi Tira yang mau sponsori ini untuk kita berbagi di komunitas. Insya Allah Pak. Ya. Mantap sarannya. Sama-sama ya. Terima kasih kita Pak Jan. Terima Iya, kasih halo. sudah dikasih Mantap, kesempatan Ibu Umi yang udah menghidupkan mikrofon. Ya, Hai Pak Kennedy. Ya, silakan Bunda Irma, Bunda Mei. Mau tanya untuk Halo Pak. halo. Halo. Ini untuk mencari follower atau itu bagaimana itu? Ke saya kok bingung. Follower. Sama bingung melulu. Iya, memang. Followers. Maksudnya gimana? Followers. Mau apa? Ya kita biar di follow orang. Mengajak orang gitu Bunda biar punya pengikut gitu. Oh, kalau guru kan pengikutnya banyak Bu, Pak. Mungkin selain murid gitu. Selain murid gitu. Gini sih Pak, asal Bapak punya link Wakelet-nya, kayak nama orangnya, misalnya Bapak follow ya, nanti mereka biasanya follow back. Jadi Bapak follow mereka, biasanya mereka nanti follow back ke Bapak gitu. Nanti atau Bapak kalau ada kesempatan daftar jadi community sebagai salah satu community member, ikut aja menurut saya. Karena kalau community member ini meskipun nih kita sekarang udah tahu Wakelet, nanti ada fitur-fitur baru, dia pasti akan kirim email ke Bapak duluan. Sama ya, seperti Google Certified Trainer, itu tuh kalau ada fitur baru tentang Google, itu pasti saya dapat email duluan. Yang trainer-trainer dapat duluan, setelah itu baru menyebar ke masing-masing wilayah. Gitu. Jadinya, kalau Bapak mau, pertama di-follow orang-orang yang ada di showcase ya. Tadi kan kalau halaman awal itu ada home, ada showcase, itu ada guru yang sudah share materi-materi, Bapak bisa follow mereka, nanti mereka akan follow Bapak. Terus kayak misalnya udah ada saya, Bu Mary, Bapak bisa search nama kita, terus nanti bisa follow juga. Gitu, nanti kita perluas jaringan data. Oke, terima kasih. Dan saya sarankan. Sama-sama. Terima kasih Pak, sama-sama. Yap. Aku Twitter ternyata sangat powerful buat untuk tahu apa yang update di pendidik luar. Ya memang kalau Twitter itu ya, ya Twitter memang luar biasa memang. Saya cobanya, ada tapi Saya siap jadi followernya Pak. Ini saya saling power ya. Sampun. Sampun ya. Yes. Baik, silakan Bunda Sukma. Saya mau ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang belum sempat absen, silakan absen Bu. Bapak sudah ada linknya di kolom chat.
Kemudian kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pak Kendi kalau masih mau bertanya boleh raise hand, kalau nggak diturunin nanti pegel nggak ada yang mijitin ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya masih 15 menit ke depan, atau Bunda Irma dan Bunda Mei masih ada yang mau disampaikan terkait dengan materi? Kalau tadi ada yang menarik itu tentang komunitas ya Bu Irma ya. Iya. Oh iya, silakan. Bicara banyak, nanti ada Wakelet, ada berbagai, mungkin dibanding komunitas Wakelet Indonesia, ini menurut saya aja ya, kita bikin komunitasnya ini aja, komunitas teknologi, jadi pendidikan nggak cuma bahas Wakelet, tapi berbagai apps yang kita bisa manfaatkan, mana yang paling gampang, paling yang memudahkan dan cocok untuk kita pakai di kelas gitu. Jadi nggak spesifik Wakelet aja, tapi lebih beragam gitu ya Bu Irma ya. Misalnya di Boleh, di boleh. grup Google Educator itu juga kita nggak ngomongin Google produk aja ya Bu Irma ya. Ya, betul, betul. Tapi juga education technology yang lainnya. Oh, jadi kalau Educator itu sebetulnya nanti teman-teman sebetulnya bisa browsing ya. Google Educator itu ada di beberapa titik di kota-kota di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat di kota Bapak Ibu nih belum ada nih Google Educator grupnya, Ibu bisa jadi salah satunya sebetulnya. Nah, kelebihannya jadi Google Educator Group itu pertama kita nggak harus melulu ngomongin Google, tapi lebih ke arah teknologi yang mendukung pembelajaran gitu ya. Dan yang kedua kelebihan dapat perkumpulan meeting dengan para educator group se-Asia Asia Pasifik ya, Asia Pasifik, dan ada kesempatan juga kita gabung ke Global GEG juga gitu ya. Jadi net dari sana Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ada GEG di wilayah Bapak Ibu, itu syaratnya hanya lulus level 1 aja sebetulnya sudah cukup. Jadi kalau lulus level 1, Bapak Ibu mau jadi GEG leader di kota Bapak Ibu dan belum ada, silakan saja dikembangkan, dan free of charge, nggak ada biaya apapun, tapi linknya dahsyat sih memang dari situ. Itu kalau mau dimanfaatkan link GEG Google Educator Group ya. Kita punya jaringan juga se-Indonesia. Setahu saya di Surabaya, kalau di Sumatera nanti dilihat saja Pak. Saya ada linknya, GEG-nya siapa saja yang terdaftar. Itu di Depok itu baru saya kemarin 2019 baru membuat GEG Depok itu. Gitu. Nanti bisa dibuat komunitas teknologi seperti itu, isinya bisa tentang Wakelet, bisa tentang Flipgrid misalnya, atau Nearpod, ya kan kemarin belajar Nearpod, Peer Deck, itu masing-masing sebetulnya ada Seru ya Bun? Community-nya untuk belajar. Seru banget. Seru pakai Nearpod dan Peer Deck. Iya, seru banget. Ya. Lanjut, Ibu, masih ada pertanyaan dari Pak Laude ini, Teh Umi? Baik, silakan. Beliau bertanya apakah aplikasi Wakelet ini gratis? Gratis. Oh iya, gratis Pak Laude. Ya. Gratis, dan dia tidak di bawah, itu tadi saya bilang, dia tidak di bawah Microsoft, dia tidak di bawah Google gitu. Jadi dia independen, tapi dia terhubung dengan dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai akun Microsoft bisa, akun Google juga bisa, masuk Classroom bisa, ke Teams juga bisa. Gitu. Jadi bisa masuk. Oh, saya belum tunjukkan ya kalau embed ya. Sebentar. Saya tunjukkan sedikit aja ya Bapak Ibu. Ya. Wakelet itu di embed itu bentuknya seperti ini. Di embed tuh maksudnya kayak tautkan gitu ya.
bit.ly, saya masukkan ke, ya kenapa tidak bisa? Itu bagus bintang-bintang. Banyak bintang-bintang. Anak saya pikirkan lagi explore. Wah, aku tak bisa. Kenapa ini? No internet katanya Bun. Duh, Jaringan tuh, pas jaringan. lagi mau nunjukin. Iya. Nah, Jaringan. itu udah muncul. Ajan kayaknya hari ini bersemangat dengan wakelet nih. Saya kasih link aja kali ya. Iya, Nanti kasih linknya teman-teman aja Bu. ngeliat. Karena mungkin ada gangguan jaringan. Mm-mm. Nanti Bapak Ibu lihat di hasil karya siswa, ini contoh kelas 8 Lazua di Al-Falah, ada hasil karya siswa, bisa dilihat di hasil karya siswa art, itu ada link Wakelet-nya. Jadi daripada saya masukin foto satu-satu, saya akan ke Wakelet, saya buat mood board gitu, jadi nanti di-embed, langsung masuk. Ini sih lagi muter, nggak tahu nih, kira-kira bisa nggak kebuka. Ini yang sedang di-share Bu Irma adalah Google Site ya. Google Site dari Google. Kemudian Wakelet-nya di-embed ke Google Site-nya Bu Irma. Jadi kolaborasi antara Google dan Wakelet. Kira-kira gitu ya Bu Irma ya. Iya, tapi kayaknya nggak bisa kebuka. Sudah terbuka sama saya. Sudah terbuka. Oh, sudah terbuka ya, Pak? Ya. Oh, di saya juga sudah terbuka nih. Kelas 8 kalender pendidikan. Benar ya? Kelas 8 kalender pendidikan. Iya, di tab yang ini, Pak. Karya siswa. Karya siswa art. Ada art di situ ya. Hasil karya siswa ada art, seni. Ya. Murid-murid saya di ilustrasi yang saya masukkan ke Wakelet, saya masukkan ke itu. Tujuannya Ya, sih Google Sites itu untuk sarana komunikasi. Ya. Ya, art grade 8 ya, Bu Irma. Ya, art grade 8, ilustrasi Reina, ilustrasi Ryan. This is the space of grade 8. Oke. Benar Bu ya? Oh ya, iya. betul. Ya. Betul. Lanjut Bu Irma, Bu Mary, di pertanyaan Pak Subandri. Apakah bisa di-share file aplikasinya kalau gratis? Minta di-sharekan file aplikasinya, Pak Muhammad Subandri. Di Play Store aja, Pak. Wakelet gitu. Ya. Di download langsung. Seperti biasa. Ya, seperti biasa ya. Seperti biasa. Ya, Bu. Sekarang waktunya tinggal 7 menit. Ibu, mungkin ada closing meeting dari Ibu Irma dan Bu Mary. Closing Silakan. statement. Closing statement. Tadi ada pertanyaan nih Bu, menarik juga nih dari Pak Agus. Oh, private ke saya kayaknya nih. Oh, mohon gitu ya, silakan. Nggak apa-apa nih, bagus, tapi pertanyaan saya baru mengenal Wakelet dan mendapat kesan positif. Mohon saran agar secara bertahap bisa lebih familiar dan suatu saat menguasai Wakelet-nya. Kalau saya pribadi dalam explore app, itu saya dari muda dulu, jadi nggak langsung ingin tahu semuanya. Kalau saya biasanya waktu pakai Wakelet ini, setahun yang lalu cuma pakai buat link aja. Lalu lama-lama misalnya, oh ternyata bisa buat ini, ternyata bisa buat ini. Jadi baby steps gitu, jadi pelan-pelan aja. Jadi kalau misalkan saat ini mau koleksi dulu, nggak apa-apa, koleksi dulu aja gitu. Nanti habis koleksi udah oke, baru space begitu. Nanti kalau sudah baru bisa bikin buletin kelas. Jadi step by step gitu. Jadi yang tadi ditampilkan Wakelet tuh bisa macam-macam, Bapak Ibu nggak perlu langsung semuanya langsung dieksplor, karena nanti takutnya jadi jadi overwhelming gitu, jadi kewalahan, sehingga nanti malah jadi udahlah susah gitu. Padahal sebenarnya step by step. Jadi yang gampang dulu, berbagi link aja dulu. Oke. Gitu. Seperti itu sih Pak Agus ya, mudah-mudahan menjawab. Kalau Bu Irma gimana Bu? Itu sebetulnya dari teman-teman kira-kira
yang paling mudah saja dulu dilakukan. Nanti cuma satu koleksi juga nggak apa-apa. Nanti satu koleksi cuma menyimpan 2 gitu, ya nggak apa-apa. Nggak pengen share sama yang lain dulu juga nggak apa-apa. Jadi karena Wakelet ini tujuannya awalnya memang untuk pribadi ya. Kita mengkurasi atau mencari mengembangkan pun komunitas gitu. Ketika ini kan yang menciptakan bukan pendidik awalnya, tapi ketika mereka melihat oh banyak sekali yang bisa didapat oleh seorang pendidik, para pendidik pada share, nah mereka mengembangkan deh fitur-fitur baru gitu. Jadinya benar baby step kata Bu Mary, pelan-pelan kita kembangkan dan sesuai kebutuhan juga, nggak perlu dipaksakan. Minimal itu bisa membantu Bapak Ibu dalam mencari atau menyimpan materi-materi yang dibutuhkan. Iya betul. Jadi saya betul kan sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya pakai Wakelet ini biasanya di anak-anak kampus karena yang tadi yang saya sebutkan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau di sekolah saya, kalau mungkin di Alfala beda ya, kalau di Lazuardi Cinere itu anak-anak tidak ada masalah internet. Jadi saya tetap pakai Google Classroom. Cuman jadi tergantung kebutuhan gitu. Kita berbagi karena saya tahu problem di daerah adalah internet dan bukan gurunya ya, maksud saya muridnya. Kalau gurunya insya Allah top-top nih kayaknya. Kalau murid kan kita beda-beda, ada yang punya gadget, ada yang enggak, ada yang punya sinyal, ada yang enggak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita Wakelet ini seperti Bu Irma bilang di awal juga tadi sangat cocok untuk anak-anak seluruh Indonesia gitu yang punya kendala harus download, harus apa dan segala macam. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau anak-anak yang nggak ada, oke aman lah nggak pakai semua punya gadget, pakai Google Classroom itu udah oke banget gitu. Atau pakai apa ya satu lagi Schoology atau Edmodo gitu ya boleh juga. Itu sih jadi sesuai kebutuhan. Ya, terima kasih pencerahannya Ibu Irma dan Ibu Mary. Di kolom chat ada yang minta nomor WA-nya Ibu berdua. Kalau bisa dibagikan sama peserta. Ini saya tulis di sini aja, Kak. Ya, di kolom chat Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita di room ini pada hari Sabtu ini, tanggal 10 Oktober tahun 2020. Semoga apa yang sudah kita bahas dari jam 10 tadi sudah bisa menambah wawasan kita tentang Wakelet dan Wakelet ini lebih bisa berkembang ke depannya. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Irma dan Ibu Mary, juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Umi Tira Lestari sebagai host. Silakan Bu Umi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah kegiatan Kelor edisi spesial yang ke-9 dengan materi Wakelet satu jendela untuk semua. Terima kasih Bunda Irma Nurul Fatimah, terima kasih Bunda Mariati, terima kasih Bunda Sukma sebagai moderator, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih panitia. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit karena sebentar lagi ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.